Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, pertunjukan tentang perbalihoan. Kita masih ingat ya sahabat semua, betapa orang-orang yang memajang baliho di mana-mana. Ada Airlangga, ada Puan Maharani, ada Gus Muhaimin. Siapa lagi itu? Kami rakyat jelata nyatakan bahwa itu tindakan yang menyakiti perasaan rakyat jelata. Jelas rakyat kerepotan untuk cari makan, untuk bisa makan hari ini saja masih kebingungan dari mana. Ini uang dihambur-hamburkan hanya dengan untuk memasang foto dirinya, citra dirinya. Kita tahu itu bisa puluhan ratusan miliar itu kalau dipajang di seluruh Indonesia, seperti yang kita lihat sebentar lagi. Ya, yang akan kita lihat sebentar lagi adalah balihonya Puan Maharani yang menggunakan tagline yang baru. Kalau yang kemarin kan apa itu ya, kepak sayap kebinekaan, rupanya sekarang diganti. Entah kenapa nih, pertimbangan digantinya apa ya? Apakah itu dianggap tidak efektif, nggak ngangkat pencitraan? Karena buktinya setelah ramai baliho di mana-mana, Puan Maharani kemudian dia turun ke pasar ya, kalau nggak salah ceritanya tuh, warga nggak kenalin juga gitu, siapa itu? Nah, berarti kan tidak berhasil gitu. Ya sebetulnya kan kalau terlepas dari itu menggunakan uang pribadinya, ya silahkan, tidak apa-apa. Kami rakyat jelata tidak akan mempersoalkan. Hanya masalahnya kalian itu, anda itu pejabat. Pejabat itu digaji uang rakyat. Sekarang rakyatnya lagi kerepotan, Anda pencitraan di mana-mana. Kan itu soalnya. Terbukti tidak berhasil lagi. Gagal. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk orang-orang yang berada di kubu lawannya Puan Maharani, saya kira mereka akan sangat senang kalau Puan Maharani yang akhirnya ditetapkan sebagai capres dari PDIP. Ya tentu, karena dengan begitu maka kans untuk menangnya semakin sulit PDIP. Kan dilihat di berbagai survei begitu ya, Puan Maharani selalu ada di nomor-nomor buncit. Sebentar lagi ini detik-detik penampakan akan mulai terlihat. Ya, dari kejauhan bisa mulai kita lihat nih, ada baliho Puan yang baru, bukan lagi kepak sayap kebinekaan ya. Apakah karena sayapnya sudah patah sehingga tagline-nya diganti atau bagaimana nih? Oh, jaga bineka. Sekarang lebih tampilannya lebih casual, tapi tetap pakai masker. Vaksin aman, prokes tetap jalan. Puan Maharani, Ketua DPR RI, jaga nyala bineka. Oke. Sekarang jadi nyala. Ini jangan-jangan ikut mengkampanyekan Lanyala itu ketua DPD, atau minimal Pak Lanyala ini dapat endorse gratis nih dari Mbak Puan karena dibawa-bawa namanya. Nah itulah, kita lihat kemarin kepak sayap kebinekaan dianggap tidak ngangkat, mungkinnya sekarang ganti menjadi jaga nyala bineka. Jadi binekanya harus dinyalakan gitu kan, nyalanya harus dijaga gitu. Nah ini yang nggak kita pahami dari seorang Puan Maharani. Atau jangan Puan Maharani deh, orang-orang pintar di belakangnya deh yang merumuskan ini gitu. Karena khawatir nanti Mbak Puannya nggak bisa jawab. Pertanyaannya, kenapa fokusnya selalu kepada bineka? Bineka itu perbedaan, keberagaman, ragam. Kalau perbedaan ragam itu nggak usah dijaga, pasti berbeda, pasti bineka. Itu kan keniscayaan. Padahal kalimat panjangnya Bhinneka Tunggal Ika, bersama-sama tetap satu tujuan yang sama. Kenapa nggak fokus pada tujuannya gitu? Kan ini yang menjadi pertanyaan kita terus menerus. Keberbedaan itu, keberagaman itu bukan sesuatu yang harus dijaga, karena nggak dijaga pun sudah pasti berbeda. Yang harus dijaga itu bagaimana menyamakan tujuan, menyamakan frame kita, tujuan kita bernegara. Kan itu
Lagi-lagi lah kalau pakai sudut pandang lawan politiknya Puan, mungkin mereka seneng gitu. Baguslah. Kalimatnya blunder terus. Tapi kami sebagai rakyat jelata yang juga sadar akan pentingnya pendidikan politik, pendidikan bernegara hari ini di Indonesia, saya kira hal-hal seperti ini harus kita koreksi. Karena kita ingin bukan hanya Anies Baswedan yang baik, bukan hanya Mang Oded di Bandung yang baik, kita ingin semua pemimpin dari partai manapun baik, bagus kinerjanya, benar mikirnya gitu kan. Jangan ya ngapain berdemokrasi kalau hanya harus yang baiknya tuh yang dari pihak kita sendiri kan. Nggak begitu. Justru karena kita yakin adanya keberbedaan ini, kebinekaan ini, maka fokus kita adalah bagaimana menyamakan frame kita bernegara. Negara ini harus dibangun dengan cara yang seperti apa sih? Kan gitu. Contoh, 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ternyata berbagai indeks segala aspek kehidupannya menurun. Ada juga yang naik sebenarnya katanya ya, indeks korupsi katanya, saya nggak tahu juga tepatnya. Tapi yang lain-lainnya mengalami kemerosotan. Kan ini harus kita evaluasi gitu. Contoh, Jawa Barat dipimpin 2 periode oleh Ahmad Heriawan, semuanya naik. 7 tahun terakhir kepengurusannya WTP, wajar tanpa pengecualian. Saya kira hanya ada di Jawa Barat ya, yang 7 kali berturut-turut. Ya, Anies Baswedan berapa? 4 kali ya, 4 kali berturut-turut karena memang baru 4 tahun menjabat. Kan kita bisa lihat gitu, perbandingkan kan. Fungsi berpikir itu kan juga salah satunya membandingkan, bukan terus-menerus melihat dalam satu sudut pandang yang sama. Begitu saya kira pandangan rakyat jelata hari ini mengenai bobrokan mental para pejabat yang terus-menerus dipertontonkan. Salah satunya yaitu gitu, dengan penampakan baliho-baliho yang ampun bisanya ngabisin duit. Ya duit sendiri nggak apa-apa, itu kalau ternyata pakai duit rakyat juga kan kamalinaan kalau kata orang Sunda bilang. Ya sudahlah, sekarang kita berharap saja Allah segera menampakkan orang-orang yang baik ke dalam kesadaran rakyat kita semua. Kita ke depan harus memilih orang-orang yang betul-betul memiliki track record yang baik, yang betul-betul memiliki prestasi. Jangan sampai pejabat-pejabat kita diisi oleh orang-orang yang mentalnya mental pecundang, mental oligarki. Sahabat semua, beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Bagaimana tidak? Dakwah yang kami jalankan ini terus-menerus bersinggungan dengan penguasa. Baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki. Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani, hari ini tertutup. Namun alhamdulillah kami pun tidak menyangka. Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami, pada channel ini. Dengan memberikan donasi yang cukup besar. Kami sungguh tidak menduga. Sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru. Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial, tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita, ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami di sini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.